Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi informasi di seputar dunia kampus UIN Suskaryau. Saya Rado Yendra, senator utusan dosen dari Fakultas Sains Teknologi, kembali mengudara melalui Senator on Air. Oke, kita akan coba pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana cara mengalihkan energi mahasiswa untuk ke dalam hal-hal yang lebih produktif, di mana mereka akan mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang sangat menarik, sehingga mereka akan dapat mengurangi kegiatan-kegiatan yang bernilai negatif. Oke, kita coba lihat apa yang kita beri masukan. Sebagai senator on air, saya Senator Rado Yendra akan terus memberikan gagasan, ide untuk kemajuan UIN Suskaryau dalam berbagai aspek di dunia perkampusan kita. Oke, kita coba lihat bersama-sama apa yang bisa kita tawarkan dalam hal ini. Nah, ada 3 hal yang ingin saya berikan gambaran bagi pimpinan yang mengurus masalah kemahasiswaan ini. Mungkin ada Pak WR Tigang, ada para WD-WD Tigang. Kita akan coba memberikan masukan bagaimana agar mahasiswa kita ini lebih produktif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif tentunya. Yang pertama, kita dapat melakukan seperti kegiatan kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa yang telah ditaja oleh HMJ, Himpunan Mahasiswa Prodi, Program Studi Matematika FST UIN Suskaryau. Kegiatan ini sangat-sangat positif sekali karena mereka dapat melihat bagaimana aplikasi matematika yang mereka tuntut di dalam dunia nyata. Karena kalau hanya sebatas perkuliahan di kelas, mereka akan sangat minim sekali pengetahuan tentang aplikasi ilmu matematika yang mereka tuntut. Nah, sedangkan kegiatan yang mereka sebut dengan Math for Research ini adalah kegiatan yang membedah riset artikel, di mana perdana kemarin kita telah lakukan membedah riset mengenai COVID-19. Bagaimana matematika bercerita tentang COVID-19. Diikuti oleh banyak mahasiswa tentunya untuk menyimak kegiatan ini, dan akhirnya ada beberapa yang akan melaksanakan tugas akhir melalui jalur jurnal atau riset artikel. Kegiatan ini akan ditaja oleh mereka selama sekali dalam setiap 2 tahun. Sekali dalam setiap 2 minggu. Sehingga begitu ramai riset artikel yang mereka pahami, dan akhirnya mereka akan lebih mencintai prodi matematika dan ilmu matematika yang akan mereka tuntut, karena mereka mengetahui apa aplikasi yang akan dapat diterapkan dalam matematika. Pada edisi pertama kita telah menyampaikan bahwa banyak hal-hal di alam semesta ini, kegiatan-kegiatan yang bergantung kepada teori-teori matematika, seperti penentuan banjir, pemetaan daerah tanah longsor, peluang matinya orang ketika dioperasi untuk penyakit kanker, dan bagaimana COVID itu menyebar, bagaimana zakat itu 10 tahun ke depan. Semua ini adalah dilandaskan kepada teori matematika. Cuman ketika perkuliahan mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah bahas teori ini tapi tidak paham dengan bagaimana aplikasinya. Nah, di bedah riset mereka akan melihat begitu terang benderang aplikasi yang dapat dilakukan. Itu diantara satunya. Di sini kegiatan dosen ditantang untuk memiliki banyak pengetahuan tentang bedah riset artikel.
Kalau dosen tidak siap dengan beda riset artikel, ya namanya bukan dosen. Oke. Nah, kegiatan kedua ada di Universitas Andalas Entrepreneurship Center. Nah, dalam Entrepreneurship Center ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan unit bisnis di dalam mahasiswa, dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Mungkin mereka membuka lapak-lapak kecil untuk berjualan. Ya, biarkan saja. Beri mereka fasilitas, tempat yang dapat digunakan untuk mereka menyalurkan energi berdagang atau berbisnis mereka. Berikan mereka tempat, berikan mereka ruang, berikan mereka peluang untuk dapat menyalurkan energi berdagang mereka, energi berbisnis mereka dalam suatu koridor yang resmi yang dikelola oleh universitas. Mungkin dalam hal ini BLU kita memberikan ruang kesempatan untuk mereka. Jadi bayangkan mahasiswa agresif dalam menjual, dan tentunya konsumen-konsumen mereka juga mahasiswa juga, terjadi dialog komunikasi yang positif ketika terjadi proses membeli dan menjual, duduk dalam suatu kantin untuk bercerita, tidak lagi membuang-buangkan masa atau waktu untuk berpikir yang bukan-bukan gitu. Energi mereka tersedot untuk melaksanakan bisnis. Beri mereka peluang untuk itu. Beri mereka ruang. Bagaimana mahasiswa tadi bisa melaksanakan bisnis? Lalu yang terakhir yang sangat fenomenal adalah podcast mahasiswa. Nah, podcast mahasiswa ini sudah lumrah, sudah umum di universitas-universitas. Mahasiswa generasi milenial akan sangat suka bercuap-cuap dengan berbagai gaya, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai isu-isu yang diangkat melalui dunia podcast. Biarkan mereka berkembang, beri mereka fasilitas. Nah, itu dia sekali lagi. Sekali lagi, Senator On Air ini bukan program kaleng-kaleng, program memberikan masukan bagi pimpinan untuk berbagai bidang agar bagaimana dapat menghasilkan suatu program kerja yang sangat baik, yang bermanfaat tentunya. Kita sudah membahas bagaimana publikasi, kita sudah bahas mengenai BLU, dan sekarang kita telah membahas bagaimana mengalihkan energi mahasiswa dalam kegiatan yang lebih produktif. 3 gagasan, 3 ide ini yang kita dorong bagi WR3 dan jajarannya untuk merangkul mahasiswa kita dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita sebutkan tadi. Ajak mereka untuk melakukan riset, bangun entrepreneurship, lalu bangun pusat-pusat podcast mahasiswa. Biarkan mereka bercuap-cuap di sana. Kalau ini sudah terbangun, 3 hal ini saja dibangun oleh WR3 dan jajarannya, insya Allah kampus kita UIN Suska Riau ini akan adem damai, tetapi adem damai yang penuh dengan produktivitas di dalamnya. Bukan adem damai seperti kuburan, tapi adem damai yang penuh produktivitas yang positif di dalamnya. Oke, saya rasa apa yang telah kita bincangkan, apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali, guys. Semoga dapat didengar oleh pimpinan kita, menjadi masukan bagi mereka untuk memajukan UIN Suska sesuai dengan amanat dari rektor kita untuk menjadikan UIN Suska gemilang dan terbilang. Saya Rado Yendra undur diri dulu sebagai senator, menggunakan Senator On Air sebagai perpanjangan lidah, menerang, mengurai permasalahan lebih jelas dan terang benderang dengan solusi-solusi yang diberikan. Jumpa lagi dalam Senator On Air berikutnya. Saya Rado Yendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.